Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu bahagianya kita bisa menikmati indahnya rumah dimanapun kita nempat, mau di kota, di desa, dimanapun kita nempat, kita bahagia apabila kita menikmati indahnya rumah. Pertanyaannya adalah, rumah yang seperti apa yang akan menjadikan kita bahagia? Bukan hanya di dunia, tetapi dunia bahagia mengantarkan akhirat. Maka pada kesempatan sekarang ini kita senantiasa berusaha bagaimana rumah kita fungsikan untuk menjadi sarana menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Bagaimana fungsi rumah bagi seorang mukmin? Inilah pertanyaan yang besar yang harus ada pada diri kita dan harus kita pahami. Fungsi rumah bagi seorang mukmin di antaranya yang pertama adalah tempat ibadah. Mari kita fungsikan rumah kita. Apalagi pada waktu kondisi saat ini dengan ada COVID-19 ini, kita banyak di rumah. Supaya di rumah, mari kita aktivitas di rumah kita dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salah satu tempat untuk beribadah, mari rumah kita jadikan sebagai tempat ibadah. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, fungsi rumah bagi seorang mukmin adalah madrasah, sebagai tempat untuk pembelajaran, untuk belajar. Mari kita senantiasa berusaha tata keluarga kita untuk menjadikan keluarga kita mulia, keluarga kita baik, keluarga kita menjadi contoh tauladan yang baik dalam hidup. Jadikan fungsi rumah sebagai madrasah. Belajar bagaimana kita menjadi suami yang senang belajar, bagaimana menjadi suami yang baik. Kita perlu belajar sebagai istri untuk menuju istri yang baik, sebagai anak untuk menjadi anak yang solehah, dan belajar yang lain. Mari rumah kita jadikan sebagai tempat madrasah, tempat belajar. Kemudian yang ketiga adalah fungsi rumah sebagai al-mahya'us sunnah, yaitu untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Islam mengajarkan kepada kita dari mulai aktivitas yang kecil, yang sedang, yang besar, termasuk di rumah. Mari kita senantiasa rumah kita fungsikan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi dengan suami, berkomunikasi dengan anak, berkomunikasi dengan orang tua. Sudah banyak contoh yang senantiasa kita lihat, tapi contoh yang sangat luar biasa adalah contoh dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita makan, kita sudah dicontohkan. Bagaimana kita mau tidur, aktivitas mau tidur, bangun tidur, aktivitas apa saja, mari kita mencontoh Rasulullah. Rumah kita fungsikan sebagai menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sedangkan yang keempat, rumah kita jadikan untuk memunculkan al-marhamah, yaitu kasih sayang di antara kita. Menuju sebuah rumah yang bahagia, yaitu rumah yang di dalam rumah itu senantiasa ada kasih sayang. Kasih sayang orang tua untuk anak, kasih sayang anak untuk orang tua, kasih sayang suami untuk istri, istri kasih sayang diberikan kepada suami. Memunculkan kasih sayang di dalam hidup beraktivitas, lebih khusus di rumah. Maka mari kita berjuang berusaha bagaimana rumah kita sebagai sarana menuju sebuah kemuliaan hidup,
kemuliaan hidup di dunia menghantarkan kemuliaan hidup di akhirat. Bahagia dunia, mulia di akhirat. Fungsikan rumah sebagaimana mestinya, yaitu yang sudah kita senantiasa belajar bagaimana fungsi rumah bagi seorang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan Allah Subhanahu wa taala menolong kita bisa menjadikan rumah kita sebagaimana fungsi rumah bagi seorang mukmin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.